Ya, silakan Coach. Baik teman-teman, ini sekalian kita basah dalam artian kalau kita sudah masuk dalam forum maka tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan di sekitar kita. Baik, personal branding gampangnya merupakan apa yang ingin kita sampaikan kepada publik, hal potensi kita, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu kita kenalkan kepada publik, itulah personal branding. Kalau misalkan kita analogikan personal branding itu gerakan seperti misalkan si A kalau cuman lupa menaruh kontak motor 1 kali maka masih belum bisa dikatakan pelupa. Tapi kalau setiap main di rumah teman, setiap kita berkunjung ke kos, rumah ataupun ke kontrakannya, dia selalu bilang kontak, maka bisa jadi dia personal brandingnya adalah orang yang pelupa. Kalau hal-hal positif bisa dianalogikan sebagai ketika kita menang dalam suatu perlombaan futsal, misalkan. Kalau cuma 1 kali, maka branding kita masih belum bisa diangkat. Tapi kalau setiap kita ikut lomba, kita selalu menang, bisa jadi orang akan termindset bahwa si A jago main futsal. Kayak gitu. Jadi personal branding itu bisa kita ciptakan tidak hanya 1 atau 2 kali. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu tersebut, kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan karena sudah terbiasa, bisa jadi itu yang namanya. Dan seberapa penting kita harus mengetahui personal branding tersebut, atau sudah seberapa penting kita harus mempunyai personal branding? Menurut saya sangat penting. Kenapa demikian? Karena pada saat saya menjadi mahasiswa dari tahun 2016 sidang 2019 tapi sidang 2020, saya merasa orang di kampus UINSA yang jago MC itu banyak. Tapi yang sering dipakai oleh pihak rektorat kurang lebih orang-orang yang personal brandingnya kuat. Seperti itu. Maka dari sini teman-teman, kalau kamu mempunyai personal branding yang kuat, saya yakin kualitas kalian, job kalian akan lebih banyak daripada orang yang dekat sekali. Kalau istilah gampangnya tuh gini Kak juga. Seperti halnya motor, kalau di daerah pedesaan tempat saya lahir, walaupun mesinnya Yamaha, Suzuki maupun Kawasaki, orang-orang sering mengatakan Honda. Hondamu mana Kak? Ini termasuk salah satu personal branding kuat gitu. Karena orang-orang sudah termindset. Oke, jadi seperti itu ya gambaran ini dari Coach Alvin nih tentang personal branding tadi nih, dan juga pasti dalam membentuk suatu personal branding kita tuh butuh konsistensi ya Coach ya. Mungkin yang saya tangkap tadi dari pernyataannya Coach Alvin nih, butuh konsistensi gitu ya teman-teman, supaya kita itu lebih menonjol nih daripada yang lainnya, seperti itu. Dan yang pasti sangat penting nih ya, sangat penting untuk kita mempunyai personal branding dari diri kita sendiri, seperti itu. Gimana nih Kak Amel? Oke, mungkin sebenarnya Kak Amel masih ini ya, terkendala sinyalnya. Oke. Apa suara saya bisa didengar, Kak Lilis? Bisa, tapi agak putus-putus Kak. Halo Kak Lilis? Iya Kak. Sudah terdengar suaranya. Kurang jelas ya suara saya? Jelas Kak. Halo teman-teman, apa suara saya
putus-putus. Terus Kak. Oke deh, daripada apa namanya sambil menunggu ya, ini untuk jaringannya Kamel nih, karena memang kita lagi di kondisi pandemi COVID-19 ya teman-teman, jadi masih dengan virtual pasti banyak apa ya terkendala sinyal dan lain sebagainya. Itu nggak memutusin semangat kita nih buat tetap ikutan talk show pada sore hari ini ya. Oke, Coach. Tadi kan kita udah apa namanya? Halo, apakah suara saya bisa didengar? Sepertinya sinyal di rumah saya kurang bersahabat ya ini, teman-teman. Iya nih Kak Amel, sepertinya sinyalnya memang kurang bersahabat. Oke nih, terus Coach mau nanya juga nih, sebenarnya itu siapa aja sih yang perlu ngebangun personal branding? Biasanya kan teman-teman nih ini, apa namanya, di orang kalau misalnya nggak terlalu tampil di publik, itu kan kayaknya perlu nggak sih aku membangun personal brandingku, atau jangan-jangan yang perlu personal branding itu, yang membangun personal branding itu hanya orang-orang yang ini, tampil di depan publik tuh, gimana tuh Coach? Sebelumnya kita sepakati maksud dari saudari Lilis yang mengatakan orang yang tidak berperan di depan publik itu seperti apa? Ya, yang dimaksud oleh Pak Lilis, orang yang berperan tidak di depan publik itu contohnya apa aja? Siapa aja? Jelas? Ya, jelas Coach, benar seperti itu. Halo Coach, dengar suara saya? Iya, dengar. Ya. Silakan. Oke, tadi itu Coach yang pertanyaan sebelumnya nih, siapa aja sih yang perlu ngebangun personal branding? Kadang tuh kita itu ngiranya nih ya dalam ngebentuk suatu personal branding itu hanya ke orang-orang yang biasanya tampil di depan publik nih, karena kan lebih kelihatan menonjol gitu loh. Terus kalau gimana kalau misalnya kita tuh biasanya tampil di belakang layar, nah itu gimana nih cara membangun personal branding kita, Coach? Caranya lebih spesifik nanti akan ada sendiri di PowerPoint. Kita pertanyaan pembuka daripada pembicaraan narasumber di sini sebenarnya walaupun orang di belakang layar juga harus personal branding. Dengan cara apa dan bagaimana? Seperti contoh misalkan orang yang berdesain kan selalu di belakang layar tuh pamflet atau enggak dia baru. Kalau dia masih pernah brandingkan dirinya bahwa karya dia seperti ini, buatan dia biasanya ada ininya, maka dia pun juga akan sulit dikenal oleh masyarakat. Dia akan sulit juga dikenal oleh generasi muda. Maka kalau kita tahu beberapa desainer di YouTube maupun di Instagram itu ada beberapa orang yang memang punya branding gitu. Salah satunya yang pernah saya tahu namanya Rio Urban kalau nggak salah. Dia itu desainer, bisa membuatkan logo juga dengan 3 bulan. Saya sempat lihat di TikTok ya kalau nggak salah, kalau nggak di Instagram dia bilang, kamu bilang buat logo gampang 1 hari 2 hari, dia sampai pegang kamera kayak gini dan intonasinya tinggi gitu kan ya. Buat logo itu nggak gampang. Kita memikirkan warnanya, filosofinya, artinya dan lain sebagainya. Sehingga memang branding dia di media, dia tuh selalu pakai kaos hitam dan tulisannya ada, dan ada tulisannya yang berbunyi jangan pernah takut berkarya. Sehingga bagi saya desainer yang seperti ini pun juga memanfaatkan peluang bagaimana dia membrandingkan dirinya pada publik dengan
cara memakai kaos yang tulisannya jangan pernah takut berkarya. Yang ngisi seminar, ngisi talk show, si acara-acara dia selalu pakai kaos itu gitu. Sampai dia lagi traveling juga di beberapa tempat dia pakai kaos itu gitu. Ya dalam artian bukan berarti kaosnya satu gitu ya, tapi kaosnya itu dicetak sama sehingga branding dia adalah bagaimana cara memberikan daya ingat kepada orang lain bahwa orang yang memakai jangan takut berkarya itulah saya. Jadi asumsi saya memang walaupun orang-orang di belakang layar pun toko lain yang biar lebih kuat seperti orang yang masak. Walaupun dia jarang di syuting, orang-orang kadang hanya menikmati hasil dari masakannya. Bisa jadi dia dari cara berpakaiannya, dari cara mewadahi makanan-makanan yang pernah dimasak, dia menjadi ciri. Nah, caranya tersebut bisa dibangun oleh orang-orang di belakang layar. Dia menciptakan sesuatu yang unik dan jarang atau bahkan orang lain tidak pernah melakukan. Oke, Coach, paham nih. Berarti nih ya, teman-teman, bukan hanya orang yang selalu tampil di depan layar yang membutuhkan personal branding nih, tapi kita semua itu juga butuh untuk membangun personal branding kita ya. Entah apapun profesi kita, entah itu di depan layar maupun di balik layar, kita itu tetap penting banget untuk membangun personal branding kita. Oke nih, Coach, untuk lebih jelasnya ya, gimana kalau misalnya langsung aja untuk Coach Alvin dalam penyampaian materinya gitu ya. Dan nanti dimohon teman-teman audiens untuk mute mikrofonnya ya supaya nih suara dari Coach Alvin lebih jelas dan lebih meresap nih materi yang disampaikan. Terus kalau misalnya nih di tengah-tengah penyampaian materi, teman-teman ada yang mau ditanyain keburu lupa, bisa banget nanti nanya ke room chat kita ya dengan nama terus kemudian pertanyaannya apa seperti itu. Oke Coach, untuk penyampaian materinya kami silakan Coach dan teman-teman panitia bisa di share screen ya materi dari Coach. Oke. Ya sembari itu ada musiknya Kak, barangkali bisa diikutin walaupun dengan nada-nada yang rendah, tapi yang jelas ada iringan musik. Coba bisa diikutin. Pencet ke bawah barangkali. Atau ini sound systemnya itu di tulisan itu di BNI Indonesia. Bunyi enggak? Ya, kalau kurang terdengar jelas sepertinya Coach. Oke, nggak apa-apa kalau kita putar atau lanjut. Oke teman-teman, sembari kita proses menyimak materi yang ingin saya sampaikan. Ini berapa menit Kak ya untuk materinya bisa disampaikan? Boleh sekitar 20 atau 30 menit juga bisa Coach. Oke, siap. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, kita akan membuka audionya dan juga menunjukkan paras cantik dan gantengnya juga agar kita semua sama-sama kenal, sama-sama dekat. Barangkali pasca talk show ini kita bisa bertemu di Gang Lebar, Gang Dosen maupun di sepanjang jalan Ahmad Yani dan sekitarnya gitu ya. Karena mengingat kita ada di kampus UINSA, walaupun mungkin ada beberapa teman yang memang bukan mahasiswa, yang jelas kita sama memiliki visi yang sama untuk kita sosial. Nanti oke teman-teman, saya mulai kepada materi. Saya minta kalau misalkan saya mengatakan talk show BKI, terus jawabannya adalah siap benahi diri, gitu ya. Talk show BKI siap benahi diri. Benahi itu istilahnya kita memperbaiki diri kita, gitu ya. Talk show BKI Siap benahi diri. Oke, kita yang kompak ya. Kalau usahakan juga bisa direkam suara kita masing-masing. Barangkali bisa membuat branding kita bahwa hari ini kita belajar personal branding
sehingga nanti bisa kita upload di IG kita masing-masing. Jangan lupa tag ke akun Al-Quran. Barangkali dari situ juga kita bisa tetap jalin silaturahmi dan kita bisa berbagi. Talk show BKI Siap benahi diri. Benahi ya, diri. satu orang. Ya, yang wareng ya, yang kompak, yang semangat, dan kita yakini bahwa kita memang hari ini bisa memperbaiki diri dengan cara mengikuti talk show dari awal. Talk show BKI Siap benahi diri. oke, Siap benahi diri. untuk kita semua, baik teman-teman, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada. Di sini saya sebagai masih berstatus menjadi santri ya, di pesantren Mahasiswa An-Nur. Insya Allah sebagian besar teman-teman kita paham ya. Saya orangnya memang sangat menyukai dunia pelajaran dan suka berbagi inspirasi kepada seluruh pemuda-pemudi. Kira pengalaman saya menjabat beberapa kepengurusan, salah satunya adalah founder di dua akun atau dua organisasi, dan alhamdulillah saat ini masih menjadi pembicara di 13 kota terkhusus yang ada di Jawa Timur. Baik, karena teman-teman tadi sudah dibacakan oleh moderator yang tinggi banget nih, bisa dilanjut dan masuk ke slide kedua. Oke teman-teman, mari kita menunggu slide berubah. Oke, Coach Talk show Alvin, BKI. maafin, Coach. Gimana? Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan, Coach, supaya kita dengarnya lebih jelas nih. Oke, sembari kita menunggu slide-nya berubah, teman-teman bisa ini udah berubah kan? Oke, ini sudah berubah ya. Coba lagi dong. Talk show BKI. Mari benahi diri. Terima kasih teman-teman. Ya, di sini tema yang telah diangkat oleh teman-teman panitia adalah kupas tuntas. Kupas tuntas itu ibarat bahasa yang lebih ringan. Kita membuka dengan sempurna. Kita memaparkan dengan detail, kita men-sharingkan perihal personal branding dengan maksimal. Oke, bisa dilanjut teman-teman. Ya, sembari kita proses sampai akhir yang menggunakan dari usahakan dari sekarang juga sampean mencari dan menyiapkan pertanyaan sekeren mungkin agar branding kalian bisa terangkat di forum. Oh, ternyata si Aing aktif ya. Oh, ternyata saya kenal mahasiswa ini ya. Ya. Oke, teman-teman. Dari berapa peserta nih, Kak? Karena saya menggunakan handphone jadi belum bisa ini. Ada berapa peserta semua? Ada 80-an, Kak. Ada 80. Ya, teman-teman, dari 80 peserta ini kita lihat di slide ketiga apa yang Anda pikirkan mengenai logo ini bisa menjawab dengan nama, memaparkan nama, prodi, dan juga asalnya. Silakan. Dalam hitungan ketiga, kalau tidak ada yang mau menjawab secara sukarela, saya akan tunjuk. Siapapun yang saya tunjuk, namanya harus bisa menjawab. 1, 2, 3, ayo. Katanya mau belajar benahi diri. Masa ngomong di depan kamera secara online nggak ada yang mau? Mungkin kayaknya masih malu-malu nih teman-teman nih, Coach. And chicken. Namanya dong, masa jawabnya tanpa ini, tanpa identitas kan biar kita kenal gitu loh. Fried chicken. Ahmad. Dari Wonogiri ya, dari Wonogiri Bojonegoro. Oke, selamat kenal ya Mas. Bisa selalu Mas. Terus selanjutnya, ayo panitia, peserta, dan sebagainya yang mau menjawab. Kalau enggak, silahkan kepada Saya, Kak. Oke, tepuk tangan dong karena udah berani nih. Siapa namanya, Pak? Evi Kurniati. Oke, dari prodi apa? Dari BKI. BKI Unsa. Iya. Angkatan berapa? Angkatan 18.
Itu termasuk branding juga loh. Jadi ketika ospek dari ribuan mahasiswa, pada saat itu ada ditaruh di sport center, panitia bagian protokoler termasuk saya kala itu. BKI langsung dijawab oleh teman-teman berjumlah ratusan. BKI Unsa. Oke, silakan. Apa yang kamu pikirkan perihal itu? Dari gambar ini ya Kak, nggak terlalu tahu banyak sih, tapi pernah dengar bahwa kalau KFC ini kan Kak, gambar ini kan? Ya. Ini agak di sini. Agak berisik Kak, maaf. Jadi dari gambar ini tuh yang saya ambil itu bahwa KFC sekarang kan sudah terkenal sekali, udah banyak sekali cabang-cabangnya di KFC kan. Nah, dari dulunya itu belum apa-apa gitu, masih seorang kakek yang berjualan keliling sepertinya, sampai melewati perjalanan yang panjang gitu, sampai pada akhirnya sukses seperti sekarang gitu. Jadi apa ya, dengan kita mendapatkan branding itu dengan usaha yang panjang sih, tidak secara langsung kayak gitu Kak, mungkin. Itu yang saya pikirkan. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya untuk 2 jawaban yang tadi Anda proyekkan. Kayak gitu, dan barusan sudah kita simak bersama. Baik, saya akan lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Evi Kurniati, sukses selalu. Ya, saya ambil salah satu contoh itu memang dari KFC ini. Saking kuatnya branding dan juga perjuangan, dia konsisten memperjuangkan resep dari orang tersebut, sehingga kita tahu di berbagai tempat, berbagai daerah di sepanjang jalan itu banyak KFC gadungan gitu kan, di pinggir jalan dijual 5.000-an. Kenapa nggak dinyamai ayam goreng, tapi namanya KFC juga, karena orang-orang pengen kita seperti itu gitu. Brandingnya sudah mendarah daging kepada masyarakat luas, terkhusus yang ada di Indonesia. Maka benar, karena sudah terkenal sehingga branding dari perusahaan ataupun perusahaan tersebut sangat kuat gitu. Kayak contoh kecilnya kayak M2M, ayam, tapi masih lebih kuat KFC gitu. Sama halnya kayak tadi Aqua, ada juga Honda. Kalau misalkan di beberapa tempat kita masih sangat pekat gitu. Ini salah satu branding teman-teman ya, karena kuatnya dia membangun suatu usaha dan perjalanannya betul. Ini ada beberapa referensi, ada yang bilang mulai dari usia muda dia memperjuangkan menawarkan resep makanan tersebut ke beberapa tempat, dia gagal, baru sukses saat berusia, ada yang bilang 63, ada yang bilang 61, dan juga ada beberapa artikel yang mengatakan 65. Intinya sudah lanjut usia. Makanya coba kita lihat logonya, itu kan logonya orang tua, karena dia diterimanya saat dia memang sudah berusia tua gitu. Coba mungkin saat berusia 20-an kayak saya gitu kan, paling logo tersebut lebih mudah kayak gitu. Ya, ini salah satu contoh kita. Oke, bisa kita lanjut. Lah, ini teman-teman, personal branding. Personal branding itu memang saya pribadi baru mengetahui dan mempelajari saat saya semester 3, Allah tahun 2017. Nah, makanya dari sini, adik, makanya dari sini kita sebagai kaum akademisi juga harus bisa mengamalkan ilmu. Saya tidak menuntut kalian harus menjadi public speaker, tidak harus menjadi MC, tapi apa yang kamu suka, apa yang kamu minati, kamu brandingkan dari sekarang. Siap? Apakah siap? Siap. Siap, Kak? Gitu ya. Apakah siap? Siap, Kak. Oke, semoga
yang beneran dan bisa mengaplikasikan apa yang nanti kita pahami. Oke, bisa dilanjut? Ya, ini teman-teman bisa dicatat, di screenshot juga, nanti edit dengan foto terbaik kalian, ekspresinya gini, terserah. Nanti kita bisa sambung satu rahim dengan cara upload dan jangan lupa tag ke akun saya gitu ya. Dan juga saya mengetahui oh, ternyata anak ini aktif ikut materi. Siapa tahu besok ataupun lusa saya menjadi peserta dan sampean semua yang menjadi narasumber. Karena hidup itu bagaikan roda berputar. Kita tidak selamanya di atas, tidak selamanya di bawah. Mungkin hari ini teman-teman merasa nggak bisa apa-apa. Jangan pernah berkecil hati. Saya pun dulu sama. Tidak bisa apa-apa, sering direndahkan, atau bahkan sering nggak dianggap di dalam kelas gitu. Tapi karena saya ada keinginan untuk mau memperbaiki diri, mau belajar, alhamdulillah semuanya itu bisa berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita mau. Oke? Ini teman-teman, segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi diri kita untuk diperkenalkan kepada publik. Ketika ada yang mengatakan, alamak, apa sih Mas Alvin upload di IG atau di story WA? Saya bilang, ketika ada orang mengatakan ria, itu hanya perspektif dia. Ria tidaknya kita itu tergantung apa yang ada di dalam hati kita gitu. Kalau dalam hal baik tidak boleh diposting, dalam hal-hal positif tidak diposting, apa teman-teman rela media dikuasai oleh hal-hal yang negatif? Baju buka setengah badan, pacaran bukan muslim dan lain sebagainya. Kita hanya diam misalkan seperti itu. Maka sebagai bentuk kita nyumbang postingan, barangkali orang yang membaca caption inspirasi kita, orang-orang bisa diingatkan. Barangkali dengan postingan personal branding, orang-orang yang belum paham bisa bertanya kepada kalian, emang apa sih personal branding kamu kok ikut itu? Nah, kita disitulah ada medan atau peluang bagi kita untuk bisa mengamalkan kepada orang lain. Oh, menurut yang saya pahami tadi dari Kak Alvin itu kayak gini. Oh, ala personal branding itu ibaratkan merek kalian, merek Anda. Bisa jadi kayak gitu. Maka saya sering timbulnya peluang atau panggung itu karena kan saya mengupload panggung gitu. Paham nggak? Saya mempunyai job desk nih, belajar bersama BKI. Karena saya ngupload dengan niatan membagikan ilmu, dengan niatan ingin branding diri juga, dengan niatan memberikan kesenangan. Orang-orang tuh kadang dari UPN, kadang dari kampus lain. Mas, emang gimana kalau misalnya ada personal branding juga untuk organisasi saya? Paham ya teman-teman? Ya, saya rasa paham ya. Jadi saya bacakan sekali lagi. Jadi Ya, Coach. ya, personal branding itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi kita. Misalkan di Amel suka nulis. Pertanyaannya gini, kalau tulisan kita tidak pernah dipublish, minimal dibuat story lah. Tulisan-tulisan yang berukuran segini panjangnya di story WA. Bagaimana mungkin orang lain bisa kenal kita gitu? Bagaimana mungkin orang bakal tahu? Kalau kita geser sedikit di prodi sebelah, manajemen dakwah. Pertanyaannya gini, bagaimana mungkin orang bisa tahu kalau kita jualan, kalau kita tidak memperkenalkan diri? Bagaimana mungkin orang lain bisa tahu siapa kita kalau kita tidak memperkenalkan diri? Itu personal branding. Oke, bisa dilanjut. Ini loh teman-teman, bisa dicatat, misalnya di screenshot, diedit, diberikan Canva, Pixlr, dan lain sebagainya, Photoshop, Adobe Premiere, dan lain sebagainya ya. Ini loh, kalau kita tidak memperkenalkan diri kita, bagaimana mungkin orang lain bisa kenal dengan kita? Gitu. Jadi ketika misalkan orang melihat, membaca, atau mendengar nama Lilis Sofiani, orang-orang bakal terngiang, oh alah, itu loh yang pintar jadi moderator. Itu loh anak BKI yang aktif. Bisa jadi seperti itu. Ketika orang membaca tulisan Lilis Sofiani BKI. Apa ini yang kemarin?
orangnya kece, bisa memberikan suasana cair. Beda lagi halnya dengan misalkan kita membaca Lilis Sofyani, anak BK kita. Lah, inilah salah satu branding kita, bisa dikatakan kita tidak aktif dalam perkuliahan. Kita tidak aktif mengembangkan. Maka kalau saya mengutip dari guru saya, Gus Saking Effendi, beliau adalah pembicara kelas dunia, memiliki 3 kampus saat ini. Dia pernah mengatakan seperti ini. Jika kamu ingin menjadi orang besar, ambillah tanggung jawab besar. Jadi moderator, jadi panitia kan memang punya tanggungan nih. Harus ngubungin materi, harus latihan nyapa audiens, kadang kita dicuekin. Itu tanggung jawab kita. Gitu. Kita gagal, kita harus berpikir bagaimana cara berhasil. Kita mungkin di komen sama senior, Allah, moderator kamu masih ini deh, kaku, kurang enak deh, ekspresinya masih kurang enak. Nah, itulah proses gitu loh teman-teman. Kalau kita tidak mau ambil tanggung jawab, kita diam selama perkuliahan, lalu bagaimana mungkin kita bisa tahu sukses atau gagalnya kita dalam berjuang. Termasuk halnya dengan personal branding. Ketika orang nyinyir, Allah di Amel, apa sih upload tentang public speaking terus, kayak pembicara aja. Udah, biarin. Karena gini, kita diam, dibilang malas. Kita upload di media, dibilang pansos. Kita beli makanan, dibilang sok kaya. Makanannya di mana gitu kan. Kita posting sedang belajar, sedang ngetik, dibilang sok rajin. Maka gini teman-teman. Selama kita hidup di dunia, sampai kapanpun kita tidak akan terlepas dari ocehan orang lain. Tugas kita apa? Kita tetap berjalan, menggapai apa yang kita inginkan selama itu tidak mengganggu aturan agama dan juga negara dan tidak. Termasuk personal branding. Personal branding bisa dikenal besar oleh orang-orang, bisa dimulai dengan diri kita sendiri. Cara yang paling gampang apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, silakan bisa. Nah, ini teman-teman. 5 cara keren membangun personal branding. Yang pertama apa? Bergerak di bidang media sosial. Personal branding dengan pencitraan itu beda. Bedanya di mana? Kalau pencitraan, kalian tidak ikut forum, kalian tidak menyimak materi apa yang saya sampaikan, kemudian di screenshot, nanti saya posting, anggap saya ikut. Tapi ketika ditanya personal branding masih bingung, itulah pencitraan. Tapi kalau memang kalian benar-benar menyimak, mengetahui, memahami, kalian paham, mencoba mengamalkan apa yang saya sampaikan, itulah personal branding. Maka bergerak di bidang media sosial ini. Kalau toh memang teman-teman merasa hebat, jangan pikirkan itu. Intinya kita mulai. Kenapa demikian? Karena pilihannya ada 2. Lebih baik kita memulai sembari kita melatih kehebatan kita, apa kita baru memulai setelah kita hebat. Pertanyaannya, sampai kapan kita mencapai tahap kita hebat? Sama halnya dengan sholat. Kita lebih baik sholat sembari melatih kehusuan kita. Yang kedua, kita baru mau sholat kalau kita sudah merasa khusyuk. Saya khawatir gitu loh. Kalau misalkan 3 tahun kita nggak khusyuk, kita nggak sholat, mau jadi apa kita gitu. Maka sembari kita melatih kehusuan itu, kita sembari kita sholat. Sama halnya dengan personal branding. Kita mulai dengan hal kecil. Kalau kalian suka desain, ya belajar desain, kita upload, kita minta koreksi kepada senior yang lebih paham. Kalau kalian suka di dunia entrepreneur, ya teman-teman belajar untuk bisa memposting jualan kalian di media sosial itu bagaimana, dan seterusnya. Bergerak di bidang sosial. Dan yang kedua adalah membangun personal branding yang paling mudah itu adalah teman-teman bisa memulai dengan apa yang kamu suka. Mbak Mulyani sukanya apa? Ya kita mulai. Misalkan suka membaca, ya udah membaca. Dari hasil bacaan tersebut kamu amalkan kepada orang lain.
Maka hal yang sangat miris bagi saya adalah saat teman-teman memiliki potensi, bakat bagus, tapi tidak memiliki wadah. Tidak mempunyai kesempatan untuk berbagi ilmu yang sudah Anda pahami. Maka semakin sering kita membagi, semakin sering kita berbagi, maka semakin sering juga kita mendapatkan. Gitu. Intinya, potensi yang teman-teman sukai, itu latih. Jangan melihat orang lain, Allah Mas Afin udah keren, Allah Mbak Amel udah bagus, public speaking-nya, Allah Mbak Lilis udah keren, bisa kayak gini, udah. Tidak ada hal yang baik selama teman-teman masih menemukan diri kalian. Teman-teman bisa apa, udah fokus itu. Maka bandingkanlah, misalkan saya sebut nama ya, salah satu peserta ini, Mas Nuril misalkan. Mas Nuril yang sekarang dengan Mas Nuril 1 tahun yang lalu, itu apa perubahannya? Mas Nuril 2018 dengan Mas Nuril 2021, perubahannya itu apa aja? Itu yang harus kita bandingkan. Selama itu masih ada perubahan, maka disitulah ada titik pertumbuhan. Itu yang kedua, potensi yang bisa. Nah, yang ketiga ini membangun personal branding. Kalau teman-teman masih malu, misalkan, alamak saya sangat malu banget kalau misalnya disuruh upload. Karena saya di IG aja nggak ada postingan mas, kecuali pay promote. Atau enggak tentang tugas kuliah. Maka itu tadi, hal yang paling mudah kita nge-branding diri dengan menggunakan. Kalau enggak, yang ketiga kita mencari relasi atau kenalan yang satu passion dengan kita. Kalau teman-teman suka dengan piara burung, ya cari orang-orang yang suka piara burung. Kalau teman-teman suka dengan dunia motivator, public speaking, cari orang-orang yang memang kompeten di bidang itu. Kalau teman-teman suka di dunia otomotif, ya cari kenalan yang memang bergerak di bidang itu gitu loh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah belajar dan berbagi. Belajar itu dengan cara kayak gini teman-teman. Berbaginya itu saat ada orang ingin belajar ke kalian, karena dipandang kalian seniornya, karena dipandang kalian sudah semester 6, yang minta ajar adalah anak mahasiswa semester 2, selama itu masih bisa dipersiapkan, tolong bantu dia, berbagi apa yang kamu punya. Ketika memang ditanya gak bisa, ya udah jujur aja, maaf deh, saya untuk yang ini belum bisa, ya nanti saya pelajari teman-teman. Jangan mudah menolak saat orang ingin belajar kepada kamu. Gitu. Misalkan, Mbak Novi, saya mau belajar ini dong, bagaimana konseling orang-orang yang ada di jalanan. Alah, nggak bisa, nggak paham. Gak usah kayak gitu, kasihan gitu loh. Coba pahami dulu, kamu mau ngajar yang kayak gimana, kapan acaranya gitu. Siapkan dulu gitu. Saya pun sering saat ada amanah, saya ingin paham di bidang itu, saya pelajari itu. Karena di situ akan menguji kita. Belajar sambil mengajar akan menguji pengetahuan. Paham? Paham, Coach. Paham, Coach. Dan yang kelima adalah repetisi dan konsisten. Konsisten tadi sudah dikatakan ya oleh moderator atau host. Repetisi itu adalah pengulangan, teman-teman. Sudah sering saya katakan kepada teman-teman IPS, Unsur Public Speaking, bahwa saya sangat masih percaya dengan salah satu quote yang berbunyi, the repetition is the mother of skill. Repetisi adalah ibu dari sebuah skill. Repetisi itu apa? Repetisi adalah pengulangan. Kalau teman-teman suka di dunia apapun, kalau sering diulang, kalian akan ahli. Apapun itu. Contoh realnya, teman-teman pernah belajar sepeda ontel? Katakan saya, siapa yang belajar sepeda ontel? Sepeda ontel? Saya, Coach. Saya. Apa nih? Amel? Iya. Ya, oke. Coba kita ingat-ingat, saat dulu kita belajar tentang sepeda ontel, pernah nggak kita diajar belok miring saat ada nggak pernah toh. Tapi kenapa kita bisa? Karena kita sering mengulang. Paling kita diajar dulu pakai roda 4, dipegang pelan-pelan saat jalan. Tapi ketika kita sudah sering pakai sepeda, walaupun di tanjakan yang ada
agak ke bawah, kita bisa. Kenapa? Karena kita sudah sering melakukan repetisi. Sama halnya dengan apapun yang kita sukai, membangun branding. Kalau teman-teman bisa sering mengulang dan konsisten, apapun yang Anda ikuti, insya Allah akan menjadi hal yang profesional bagi kita. Itu yang kelima. Bisa lanjut? Nah, ini salah satu quotes dari saya untuk forum ini dan belum saya pakai di forum manapun. Poin bunyinya adalah tidak peduli seberapa sering orang lain meragukan kualitas hidupmu. Yang terpenting jangan sampai keraguan itu menyentuh keyakinanmu. Karena hidup sepenuhnya tanggung jawab dirimu, bukan orang lain. Jadi intinya tidak baik kita meragukan potensi diri kita. Apapun alasannya. Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman, kita itu diciptakan dengan bentuk dan kualitas sebaik-baiknya. Kita diciptakan tidak copy paste. Misalkan nih, Mbak Novi lahir, copy paste Mbak Lilis, tidak. Artinya apa? Karena potensi dari Mbak Novi, potensi dari Mbak Mulyani, Mbak Lilis, itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi it's not fair, itu tidak adil. Kalau teman-teman membandingkan saya seperti ini, kok dia bisa itu. Jadi jangan pernah ragu terhadap apa yang kita miliki, karena itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Sukses tidaknya tidak ditentukan oleh orang lain. Jadinya karena hal yang sangat berpengaruh terhadap sukses tidaknya kita adalah diri kita sendiri. Ya, teman-teman bisa dicatat, bisa di screenshot buat kenangan, nanti bisa di post, dan jangan lupa tag akun. Siapa tahu bisa lanjut belajar karena forum ini hanya sebentar. Oke, bisa dilanjut. Talkshow BKI. Ya, benahi diri. Oke. Ya, itulah teman-teman materi sederhana dan karena memang tadi waktunya 20 menit, 30 menit, tidak lebih dari 30 menit, maka ini slide terakhir bisa dilanjut. Ingin punya personal branding, posting kegiatan ini dengan personal branding dengan cara yang pertama ada 5, dengan cara yang pertama bergerak di dalam. Saya sudah beberapa kali pernah diundang oleh orang yang dia tidak kenal dengan saya. Dia ngundang bukan karena teman saya, tapi karena apa? Karena media. Dia itu butuh materi personal branding. Akhirnya dia ngetik di Google pemateri personal branding. Itu yang muncul siapa? Alvin Hoiron. Kalau ini kan gara-gara ya Amel ya, Amel karena memang kita ke fakultas juga sama-sama anaknya Pak Harilin gitu ya. Mungkin pernah ketemu walaupun kita nggak kenal secara detail. Oh ini loh Mas Alvin Hoiron gitu. Tapi minimal kita pernah ketemu itu. Pernah menjadi anaknya Prof. Masder sebagai rektor kita gitu kan. Tapi memang saya rasakan betul manfaat dari personal branding. Bahkan saya pernah dapat MC dari orang Surabaya dan juga orang Gresik. Saat yang ngechat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, siapa ya? Saya ini. Kok bisa tahu nomor saya? Dia Mas, saya dapat dari media gitu kan. Padahal saya tidak memiliki website. Tapi beliau itu lihat di Google atau enggak di Instagram, ngetik dengan hashtag MC Wedding Surabaya. Maka teman-teman bisa bangun apa yang teman-teman ingin pelajari, ingin teman-teman asah dengan cara yang saya sebutkan. Insya Allah nanti bisa dibantu ya sama Mbak Mulyani dibagikan di grup yang sudah gabung di acara ini. Barangkali teman-teman bisa baca ulang. Siapa tahu besok dari peserta yang ada di forum ini sudah dipanggil. Amin Allahumma. Amin.
Amin. Amin. Ya beginilah, kalau misalkan materi yang juga dulu backgroundnya pernah jadi dai gitu kan, jadi kayak mau ceramah gitu, walaupun nggak ada panggung untuk ceramah. Gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Khairon yang insya Allah siap membantu teman-teman barangkali mau konsultasi tentang kehidupan, personal branding, atau mau belajar public speaking. Insya Allah selama saya bisa, saya akan bantu. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa sekali ya. Materi ini dari Coach Alvin, teman-teman. Oh ya, bentar. Teman-teman, ini suara saya kedengeran kan ya? Kedengaran. Oke, kalau gitu. Oke, luar biasa dari pemateri yang telah sampaikan ya, teman-teman. Mungkin ini sih, Coach, saya tuh perlu nanggepin yang lewat sosial media itu ya. Karena kan di dunia era digital ini tuh kita tuh pasti nggak lepas dari sosial media nih. Kalau misalnya teman-teman tadi tuh bingung kan mau membangun personal branding dari mana, tuh tipsnya dari Coach Alvin ya. Yang pertama itu adalah lewat sosial media nih. Kadang kan kalau misalnya kita tuh ini ya mau pengen tahu seseorang nih, siapa sih dia? Coba sih lihat Instagramnya, pasti kan ngelewat apa ya? Mencari taunya itu lewat sosial media. Jadi teman-teman tuh bisa banget kalau misalnya bikin ngebangun personal brandingnya itu lewat sosial media gitu. Dan juga nih karena kan di era digital juga nih banyak perusahaan nih ketika open recruitment gitu ya, pasti ngelihatnya itu dari sosial media itu juga disorot gitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman audiens nih yang punya sosial media, alangkah lebih baiknya posting sesuatu yang bermanfaat gitu ya, yang dan juga untuk yang menonjolkan diri kita supaya kita bisa ngebangun personal branding kita. Oke, ini saya jawab ya. Halo. Silakan Coach, silakan. Ya, ini Mbak Lilis pertanyaannya sangat bagus sekali, dan kemarin benar-benar kemarin ini saya dapat materi, karena saya suka lihat YouTube materi-materi yang bisa membuat saya itu semakin memiliki wawasan luas gitu. Daripada stalker permasalahan artis-artis papan atas, bagi saya tidak penting, buat apa juga kita tahu itu gitu loh. Atau juga saya belum siap berkeluarga gitu kan, asik. Tapi yang jelas seperti ini. Perusahaan sekarang itu sangat berpotensi untuk melihat media kita. Pernah nggak ada di antara kita sendiri nih, atau teman kita, jangan sebutin nama ya, ada di antara kita atau teman-teman kita, dia memiliki Instagram, tapi tidak ada isinya gitu kan. Kosong belas gitu loh. Lah, maka dengan semakin ketatnya persaingan di dunia kerja, lulusan mahasiswa itu semakin tahun semakin banyak. Ini real, this real gitu kan. Sedangkan pekerjaan itu sangat minim, apalagi sekarang masih pandemi. Lalu ketika kalian kualitas di CV sama, sudah sangat bisa dipastikan yang dilihat oleh perusahaan atau lembaga adalah media kalian. Kita tahu jelas, saya yang sudah ada di luar ya, di dunia pekerjaan, hampir semua perusahaan akan mencantumkan para pendaftar Instagramnya apa, Facebooknya apa, kontak WA-nya apa gitu. Maka kalau teman-teman bisa lihat WA saya sering memaparkan di dalam video itu pengalaman saya atau apa yang pernah saya capai. Bukan tujuan untuk ria, tapi itu salah satu personal branding. Itu kalau di WA, cakupannya tidak luas. Selain di bio kan jarang tuh orang mau lihat secara dalam sampai masuk ke bio. Kalau tidak di bio, minimal apa yang kita posting. Kalau kalian postingannya tentang lagu galau, cerita-cerita sajak puitis yang juga masih dalam lingkup kegundahan hati, galau, sedih, bisa dipastikan orang yang akan mendekat kepada kamu adalah orang-orang yang suka kesedihan. Coba ini kita renungkan bersama. Kalau teman-teman postingannya, ya Allah, kenapa ya hari ini rumah sibuk banget,
Kapan selesainya? Di foto buku yang banyak sama laptop. Kapan selesai gitu kan? Pertanyaannya, kamu sendiri yang punya tugas masih diposting gitu kan? Emang kalau diposting ada yang mau membantu gitu kan? Ya memang benar sih, bagi saya itu hak kalian gitu kan. Tapi ingat, apapun yang kalian posting, orang-orang yang akan mendekat adalah sesuai dengan apa yang kamu sering posting. Makanya kalau mungkin kita sudah temenan ya di WA ataupun di Instagram kita, ya itulah yang bisa menunjukkan apa sih kesibukan kita, apa sih yang sering kita pikirkan kayak gitu. Kalau teman-teman suka di dunia drakor gitu ya, biasanya dikit-dikit posting gitu kan. Ya cuma buat perkembangan kita apa? Kalau untuk hiburan waktu-waktu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau misalkan selama 24 jam kita meluangkan 12 jamnya untuk drakor, forward gitu kan, buat apa? Itu kalau misalkan secara postingan. Nah kalau di IG itu, ini tips dari guru saya yang saya lakukan. Teman-teman kalau misalkan sering lihat postingan saya di Instagram, di bawahnya itu pasti ada hashtag atau pagar gitu kan. Itu sangat berpengaruh kepada Google. Coba dari sekarang yang punya kuota atau buka laptop, ketik nama kalian di Google. Muncul enggak foto kalian atau tentang kalian? Kalau misalkan tidak muncul, maka dari sekarang ayo kita bangun. Atau enggak yang masih buka laptop punya kuota di sini bisa ngetik ya, tangannya enggak hilang gitu. Coba ketik nama Alvin Hoiron. Enggak usah kasih founder, enggak usah kasih itu. Alvin Hoiron gitu. Kalau misalkan di dalam cerita itu enggak ada, coba ketik gambarnya. Itu pasti ada foto saya sekaligus profesi saya. Kayak gitu. Dan yang jelas ini bukan ajang pamer ya, saya sudah kayak ini atau tidak. Tapi bagi saya kalau kita sukses sendiri itu sudah biasa. Tapi kalau kita sukses bersama, semua yang ada di forum ini katanya sama-sama sukses, itu baru luar biasa. Jadi caranya itu Kak, selain kita memperbaiki yang postingan, terus di bio Instagram, IG maupun Facebook, kita setiap memposting itu juga bisa memberikan tag, misalkan Lili Sofiani, terus selanjutnya ada tag konselor muda. Kan kalian sebentar lagi udah mau lulus. Saya mulai ini kurang lebih sejak tahun 2018. Dan saya rasa semua orang yang sering ada undangan, orang yang sering bergelut di dunia publik ataupun ingin branding dirinya pasti tahu teori. Yaitu tadi, kalau teman-teman tidak pernah memperkenalkan, diam terus. Nanti saya sukses juga Mas kalau sudah waktunya. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Man, sayang banget waktu muda kalian kalau tidak memperbaiki dari sekarang. Karena apa yang kita tanam hari ini itu yang kita akan tuai di masa yang akan datang. Kalau teman ya galau, apa ya, dunia perbucinan gitu kan, selalu diumbar di media sosial, punya doi satu aja udah sombong gitu kan. Makanya teman-teman, ayo dari sekarang sama-sama memperbaiki diri. Saya tidak menganjurkan kalian harus jadi saya, tapi minimal hari ini bisa mengamalkan apa yang paham. Karena sebagus apapun materinya, sekeren apapun pematerinya, kalau tidak diamalkan, saya rasa tidak ada manfaatnya. Percuma. Maka bagus tidaknya orang itu ya kalau bisa bermanfaat kepada orang. Saya tidak mengatakan saya pintar, ilmu saya masih sangat minim, gitu. Tapi saya mau belajar. Makanya saya di forum ini belajar, nyari ilmu, dan juga bisa menambah relasi. Karena kalau kata guru saya juga, dia itu punya target atau visi dalam hidupnya. Satu hari harus punya 5 relasi baru. Nah, kalau kalian saat ini siapa relasinya? Kalau enggak A ya B, itu aja selama hingga sekarang. Apa iya ketika teman-teman lulus, temannya hanya itu saja gitu kan? Pasti kita akan budaya-budaya baru dari orang yang kita tidak kenal.
Itu Kak yang bisa saya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih jawabannya Kak Alvin, keren sekali. Dan saya juga termasuk salah satu orang yang sudah lumayan lama ya kenal sama Kak Alvin dan juga ikut menyaksikan bagaimana perjuangan Coach Alvin yang pertama ini dari pertanyaan yang masuk di saya ini, kapan sih Coach personal branding itu perlu dilakukan? Sejak kapan? Jadi sejak kapan nih Coach? Sejak sekarang. Iya serius. Apa? Sejak sekarang. Iya. Kenapa demikian? Karena gini loh teman-teman. Terkadang sebenarnya kamu bukan berarti tidak bisa menjadi pembicara. Bukan berarti kamu tidak bisa menjadi narasumber. Atau bukan berarti kamu tidak bisa menjadi orang yang berpengaruh. Pertanyaannya cuma satu dari saya. Apa itu? Kamu mau apa enggak? Itu pertanyaannya. Oh iya. Dan saya akan bilang di forum ini juga bahwa saya bentar. Coba simak. Saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa saya itu sudah bukan trainer atau pembicara yang baperan. Artinya apa? Saya tidak begitu tergiur dengan ucapan orang-orang baru yang saya kenal atau orang yang sudah lama saya kenal yang mengatakan, Mas, saya pengen belajar kayak kamu. Mas, saya pengen kayak sampean bisa ini dan itu. Kenapa demikian? Karena sudah lebih dari puluhan bahkan ratusan orang yang saya temui, ucapan pengen dan mau itu tidak bisa menunjukkan sesuatu yang benar. Kecuali dia memang benar-benar bertindak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka bagaimana cara kita membangun personal branding itu jawaban yang sangat real versi saya dimulai dari sekarang. Walaupun teman-teman barangkali tidak kuliah, belum kuliah, kalau personal branding sudah dibangun dari kemarin-kemarin, insya Allah sekarang akan bisa lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Membangun personal branding itu ibaratkan gini loh teman-teman. Ibaratkan sebuah kertas, ya, sebuah kertas kosong. Sebuah kertas kosong misalkan kalau teman-teman sudah menuliskan sesuatu di atas kertas tersebut, itulah branding kalian, itulah karya kalian. Pertanyaannya, kalau teman-teman tidak pernah memulai, lalu ya bagaimana mungkin akan sampai? Maka semua yang sudah saya sampaikan itu akan terkesan percuma kalau sampean semua tidak ada gerakan dari apa yang sudah teman-teman. Tidak usah harus menjadi orang lain, tapi minimal sampai sudah bisa berbuat perubahan. Mana kita sebelum kita mempunyai personal branding dan siapa kita setelah kita melakukan. Kalau masih bingung, saya akan membuka sharing khusus forum ini yang masih mau minta bimbingan atau masih ada hal yang masih saya siap. Oke, terima kasih Coach atas jawabannya yang luar biasa. Jadi yang masih ragu tentang membangun personal branding, setelah ini Coach Alvin akan membuat forum yang membahas lanjutan ya bagaimana cara membangun personal branding ini. Dan juga bisa mungkin teman-teman ini gabung di Unsa Public Speaking, karena di situ juga nanti ada materi untuk membangun personal branding. Jadi membangunnya itu sejak sekarang ya, nggak mengenal cuma omongan aja, jadi langsung dilakukan, begitu ya Coach? Sepertinya Coach Alvin ini menghilang. Enggak, saya tidak akan menghilang. Oke.
Ya, seperti Ini itu. ada Jadi, pertanyaan lagi, Coach. oke, bisa dibacakan. Oh iya, bagaimana? Oh iya, saya bacakan ya, Coach. Jadi pertanyaannya gini. Saya suka nulis puisi nih, Kak. Tapi saya merasa nyaman ketika puisi itu saya sendiri yang menikmati. Bahkan terkadang saya itu merasa tidak siap, takut, dan bahkan tidak nyaman ketika puisi saya itu dibaca orang lain. Nah, saya merasa menulis puisi itu passion saya. Terus di sini, apa sih pentingnya personal branding orang seperti saya yang nggak suka karyanya itu dipublish? Gimana nih, Coach? Menurut Coach Alvin? Ya, kita kembalikan dulu kepada tujuan kita. Kita itu sebenarnya berkarya, lebih baik mana karya kita dinikmati oleh kita sendiri, ya. Oleh kita sendiri dengan dinikmati oleh orang lain juga. Gitu. Apakah ketika karya kita dinikmati orang lain akan menurunkan kenikmatan kita sebagai penulis? Ya memang semua orang saya paham punya prinsip masing-masing. Kalau toh memang itu tujuan kamu sebagai orang yang pintar menulis bahasa-bahasa yang mendayu-dayu, sehingga kalian akan bahagia, ya udah lakukan saja karena itu buat kebahagiaan kamu. Cuma gini, bukankah kita pernah mendengar nih, ya kalau dulu kan saya pernah madrasah nih, bahwa ya ilmu itu memang harus diamalkan. Semakin kita sering memberikan perubahan kepada orang lain, ya disitulah kita harus berbagi terhadap apa yang kita miliki. Kalau memang kamu hanya bahagia dengan hal tersebut, ya udah lakukan. Maka personal branding itu kan buat menunjukkan kualitas kita kepada orang lain agar orang lain juga bisa tersentuh dengan apa yang kita bisa. Tapi kalau memang dari yang penanya ini tidak ada inisiatif untuk bisa membantu orang, tidak ada keinginan untuk berbagi, ya udah ilmu itu hanya bisa dimiliki kamu sendiri tanpa adanya kontribusi. Dan saya sangat yakin sejak 4 hingga 5 tahun yang lalu ilmu saya itu sejatinya tidak banyak dan tidak hebat-hebat amat. Cuma saya mau berbagi, saya mau berkontribusi terhadap orang yang memang membutuhkan. Dan saya sangat percaya dengan salah satu quotes yang sudah saya sering sampaikan di beberapa forum, bahwa seberapa kecil, maksud saya sekecil apapun yang kita berikan akan berdampak besar kepada orang lain yang membutuhkan. Ilmu menulis itu kecil gitu kan. Bagi kita yang sudah memahami pola-pola dasar, materi-materi dasar, tapi itu sangat berdampak besar bagi orang-orang yang ingin tahu menulis puisi. Maka kalau misalkan pertanyaannya, seberapa penting personal branding bagi kita, sedangkan kita sendiri lebih suka menulis untuk diri saya sendiri. Maka jawabannya adalah tergantung tujuan kita. Kalau kita hanya suka dengan ilmunya sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain, maka ya udah simpan aja buat kamu. Tapi kita harus pikirkan juga kapan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan cara membagikan. Kalau kita tidak membangun personal branding, kalau toh cuma ingin mengajak orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita, ya itu yang tapi kalau teman-teman ingin mengembangkan sesuatu yang lebih luas, maka personal branding sangat penting. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya yang sudah sore, jadi saya bacakan 2 pertanyaan lagi nih Coach. Yang pertama dari Al-Anugrah Lantaufik Rahmat dari Institut UII Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan personal branding kita sendiri? Maaf, saya ulangi. Bagaimana cara melakukan personal branding kita sendiri kita buat dengan baik dan berkembang di masa pandemi COVID-19? Misalnya produk jasa, makanan, minuman, dan lainnya. Oh, jadi bagaimana membangun
branding di tengah pandemi, yang mana dia tuh lebih ke produknya seperti jasa, makanan, dan minuman. Seperti itu, Coach. Gimana nih dari Coach Alvin? Itu jasa membuat makanan atau memang mau memasarkan makanan? Oke, jadi untuk biar lebih jelas, untuk Al Anugrah, Lantaufik Rahmat bisa me-unmute mikrofonnya. Iya. Jadi cara yang terbaik itu kalau sepemahaman saya, kita membangun personal branding itu dengan cara apa dan bagaimana pada saat pandemi seperti ini. Kita bisa membangun dengan melakukan banyak eksperimen gitu. Dan ingat, kalau kita memposting makanan, posting minuman atau barang-barang jasa gitu, usahakan jangan terlalu banyak gitu. Saya sering menemukan postingan teman-teman di WA gitu kan, udah kayak jahitan. Tahu jahitan nggak? Saking kecilnya itu sudah kayak jahitan gitu kan. Iya. Tapi teman-teman bisa ambil gambar 1 atau 2 dan berikan caption yang menarik. Sehingga orang-orang akan bisa bertanya, oh iya Mas, kalau memang macam-macam makanannya banyak, kayak apa aja ya? Terus harganya berapa? Nanti orang-orang akan bertanya. Daripada teman-teman punya postingan atau foto sebanyak 30 foto, diposting semua dalam satu waktu. Ya orang-orang bosan, apa nih kayak sedang ulang tahun aja gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi kalau saran dari saya, hal yang baik kita bisa mulai dengan cara menawarkan kalau masa pandemi seperti ini, coba sampean lihat di story kalian itu yang lihat siapa. Ketika ada orang yang lihat, misalkan si A, si B, si C, teman-teman bisa chat personal. Mas, Pak, atau D, Assalamualaikum, saya punya produk makanan nih, baru saya jual, alhamdulillah sudah banyak yang beli, gini. Kira-kira sampean tertarik ya? Kira-kira sampean tertarik untuk beli ini? Tunggu dia balas, yang jelas informasinya itu jelas. Jangan sampai apa yang kamu tanyakan masih menimbulkan pertanyaan. Karena ya ini juga saya dapatkan di dunia marketing. Jadi bagaimana cara kita mempengaruhi orang dengan cara ngechat itu sangat mempengaruhi dia bakal mau apa enggak membeli produk kita. Lebih lengkapnya nanti bisa kita diskusikan di WA. Contoh singkatnya seperti ini. Assalamualaikum, saya Agung Khairon, saya adalah owner dari kuliner ini. Saat ini alhamdulillah ada promo nih Mas, ini Mbak. Saya punya ini alhamdulillah ini sudah laku gini. Untuk hari ini ada diskon Mbak gini. Apakah Mbak tertarik untuk membeli ini? Mohon direspon. Ya Mbak, jangan sampai ada kalimat yang seperti ini. Apakah Mbak tertarik apa enggak? Kalau orang jawab Waalaikumsalam enggak, udah. Kita akan terpatahkan oleh argumen kita sendiri. Ini seru sih kalau kita bahas tentang dunia marketing. Ada orang yang menawarkan secara live, secara langsung face to face, atau orang menawarkan secara calling. Apakah Masnya tertarik ikut training yang saya jabarkan? Masnya mau daftar apa enggak? Orang-orang akan menjawab kalimat terakhir, enggak. Masnya tertarik apa enggak? Kalau saya sebagai orang calon klien, Waalaikumsalam, enggak. Plak, udah mati. Peluang kita akan terputus gitu. Tapi kalau kalimat kita bagus, kita bisa menata bahasanya menarik, bisa jadi itu Mas pemaparan dari saya. Kira-kira Masnya mau beli berapa? Lah, pertanyaan terakhir mau beli berapa? Orang-orang akan bingung. 1 atau 2 ya? 2 aja deh. Masih banyak hal-hal yang masih bisa kita diskusikan mengenai bagaimana cara kita branding diri kita dengan cara virtual di masa pandemi. Terima kasih. Oke, jadi di tengah pandemi seperti ini, bangun personal branding untuk produk jasa makanan dan minuman itu lebih ditekankan di media sosial. Dengan catatan juga harus dilihat-lihat, jangan seperti yang dikatakan Coach Alvin tadi sampai kayak jahitan ya Coach ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, nih. Dia mengutamakan tanya ke memilih yang terbaik gitu ya Coach ya. Iya. Jadi kadang orang seolah-olah
viewers akan melihat semua postingan kita. Possible for me. Tidak mungkin bagi saya gitu kan. Karena orang juga gitu kan, dia punya kegiatan lain. Kamu cari gambar yang menarik, itu mewakili banyaknya gambar, berikan kesan orang penasaran. Ya, Jelas bisa nanti kita diskusikan tentang saya. oke. Terima kasih, Coach. Pertanyaan terakhir, mau tanya nih, Kak. Dulu aku itu selalu pengen mengenal dan dikenal banyak orang. Tapi dengan dikenal banyak orang, pasti banyak juga yang nggak suka. Banyak juga yang menyoroti tingkah laku kita, dan hal tersebut membuat takut untuk dikenal. Takut dibenci, dan takut melakukan kesalahan. Lalu sikap apa yang harus diambil? Jadi sikap apa, Coach, yang harus diambil? Sikap yang kita ambil, ya. Sikap yang kita ambil adalah kita harus pahamin dulu tujuan hidup kita apa, visi kita apa aja di dunia ini. Gitu. Kalau teman-teman lebih suka dengan menyendiri, tidak dikenal oleh orang lain, atau kayak meningkatkan tingkat kefilsufan kita, tidak butuh dengan duniawi, tidak butuh interaksi dengan orang, misalkan. Ya udah, kalau memang itu tujuan kita sebagai manusia, ya udah, itu pilihan kita gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin mengembangkan diri kita, ingin berpengaruh terhadap orang-orang banyak di luar sana, maka saran kakak adalah kita bangun relasi sebanyak mungkin. Kenapa demikian? Karena ya di dalam Quran pun kita sudah diciptakan dari budaya dan ras masing-masing. Dan kita memang dianjurkan untuk saling kenal. Lalu bagaimana mungkin kita bisa hanya berbekal hidup dengan kita merasa hidup tidak mau dikenal oleh orang lain? Kalau perihal orang ini kepada kita, komentar sana sini, kita diam pun akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya itu tadi, kita diam dibilang males, kita rajin aktif dibilang nggak tahu capek, kita ikut ini dibilang nggak apa ya kegiatanmu itu nggak mau istirahat. Pokoknya bagi saya dari dulu kita hidup tidak akan terlepas dari ucapan orang lain. Apapun itu, coba deh kamu cari orang yang contoh yang apa ya, dia itu sudah sukses, sudah atau orang yang miskin deh, orang miskin aja banyak yang menghujat, orang kaya pun juga akan banyak yang tidak suka. Maka teman-teman udah, kalau misalkan kita harus menyikapi hal tersebut, kita koneksi kembali, kita mau seperti apa. Kalau memang kita tidak mau untuk dikenal orang lain, ya udah, ilmu personal branding ini tidak berlaku. Tapi kalau teman-teman masih mau bermanfaat kepada orang lain, mau membagikan apa yang teman-teman punya, maka saran kakak, yuk kita bangun dari sekarang. Apalagi sampai semua rata-rata semester 6 di dunia pekerjaan itu, kita punya skill aja, punya potensi yang keren, di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih keren daripada kita. Itu kalau kita sudah punya potensi gitu loh. Apalagi kalau kita misalkan tidak ada basic sama sekali. Lalu apa yang kita harus berikan kepada perusahaan? Apa yang harus kita kontribusikan kepada orang lain? Kalau kita sendiri saja tidak selesai dengan diri kita. Kita masih sering baper dari orang lain. Kita masih takut dihujat oleh orang lain. Sadar nggak sih bahwa hidup itu sejatinya haters itu penting, teman-teman. Serius. Saya tahu teori ini mungkin 2 tahun yang lalu. Kalau kita coba kita bayangkan, coba kita dengar. Kalau misalkan Lilis, saya katakan moderator ya, Lilis, semua orang yang ada di sekitar kamu selalu memberikan apresiasi kepada apa yang kamu suka. Lantas bagaimana cara kita berpikir keras untuk bisa membangun diri kita? Karena kita tidak pernah dihibur oleh ucapan-ucapan keras. Paham? Jadi sejatinya antara haters dengan lovers sama-sama. Haters sama lovers itu sama-sama penting. Haters itu membuat kita lebih berpikir bagaimana memberikan kepada mereka bahwa kita bisa. Kalau lovers membuat kita semakin semangat. Tapi kalau kita selalu gitu, kita sudah baik masih di Indo,
kita tidak sakit dikasih obat, selalu dipenuhi, kita tidak akan berkembang otak kita. Gitu. Dia punya haters sewajarnya, punya lovers juga secukupnya. Kita juga tidak baik terlalu banyak fans, terlalu banyak orang. Ya semuanya itu ala kadarnya. Jadi sikap saya tegaskan kembali, kalau ditanya seperti, saya akan koreksi kembali, saya harus menjadi orang yang menyendiri, tidak dikenal dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Atau kita masih ada keinginan untuk menjadi orang yang berpengaruh, untuk menjadi orang-orang yang bisa berbagi kepada orang lain. Selama masih ada keinginan itu, maka masih perlu. Oke, terima kasih Coach. Jadi intinya tetap bertahan dan tetap kuat di tengah-tengah haters gitu ya Coach ya, supaya kita bisa membangun personal branding kita. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktunya sudah habis, jadi nanti yang pertanyaannya belum dijawab, mungkin bisa ditulis di grup WA, dan akan kami sampaikan ke Coach Alvin, dan insya Allah Coach Alvin bersedia ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Coach ya. Gimana? Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah habis, saya menyarankan teman-teman untuk menulis pertanyaannya di grup WA, grup talk show ini, dan insya Allah Coach Alvin bersedia ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak Coach Alvin. Oke teman-teman, jadi bagaimana yang dijelaskan Coach Alvin tadi, bahwa personal branding itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi diri kita untuk diperkenalkan kepada banyak orang, untuk supaya kita dikenal banyak orang. Untuk dikenal orang itu bisa dikatakan mudah, tapi tinggal pilihan kita. Kita ingin dikenal orang sebagai apa, gitu ya Coach ya, personal brandingnya. Dan juga Coach Alvin tadi juga menyampaikan 5 cara keren untuk membangun personal branding kita itu dengan bergerak di medsos. Jadi di medsos itu bisa dibedakan mana yang pencitraan dan mana yang benar-benar membangun personal branding. Kemudian potensi yang disukai. Jadi sukai potensi kita, supaya kita juga mudah untuk mengembangkannya. Kemudian kita membangun relasi yang sesuai dengan passion kita, karena seseorang itu cenderung lebih nyaman, lebih suka dengan teman atau relasi yang memiliki kesamaan. Kemudian setelah itu kita harus belajar dan berbagi dan melakukan repetisi dan juga konsistensi untuk terus melakukannya. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, kami persilakan Coach Alvin untuk memberikan closing statement di acara kita ini. Silakan Coach Alvin. Closing statement ya? Ya Coach. Oke. Dimanapun kalian berada, saya sangat jarang atau bahkan saya katakan tidak pernah menyuruh orang lain harus aktif di sini, harus aktif di situ, sampai ngotot ataupun semacamnya gitu kan. Hanya saja saya sering berpesan, siapkanlah masa depan kamu dari sekarang, karena siapa kamu di masa yang akan datang tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau teman-teman sekarang malas-malesan, tidak pernah melakukan sesuatu, jangan pernah berharap yang besar di masa yang akan datang. Karena hasil yang besar bisa diperoleh dari tanggung jawab yang besar. Terima kasih. Hasil yang besar bisa diperoleh dari tanggung jawab yang besar. Keren sekali. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf jika... Terima kasih Coach. Mohon maaf jika banyak sekali ketidaknyamanan dalam acara ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media. Oke. Setelah ini ada sesi foto bersama ya teman-teman. Ini foto bersama lah. Oke, supaya mengakhirkan Ada sesi foto bersama, jadi untuk teman-teman agar menyalakan videonya. Semuanya untuk on cam, kita akan foto bersama. Saya izin live dulu, Kak. Ya, silakan. Oke teman-teman, tampilin senyum terbaiknya ya. Oke, 1, 2. Aku belum kesampaian pakai masker dulu. Oh ya, ditunggu dulu Kak Lilis. Ada yang belum siap tuh. Oke. Oke, semuanya, are you ready? Nah, sudah siap sepertinya. Oke, 1, 2. Oke, luar biasa. Terima Oke. kasih banyak, Coach Alvin. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih banyak ilmunya Coach, sangat bermanfaat sekali. Terima Oke, kasih. sehat selalu teman-teman. Saya tunggu diskusinya pasca acara ini. Oke, thank you. Terima kasih. Jangan lupa amalkan Ya, aplikasi. Coach, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam DKI semangat semester terakhir. Jangan ada Waalaikumsalam. pekerjaan. Apalagi masalah skripsi, kawan-kawan dan lain sebagainya. Oke. Jangan lupa dukung Coach Alvin juga ya teman-teman ya. Coach Alvin sedang mengikuti apa Coach? Duta apa?